Kali ini saya ajak sobat ke satu lagi wisata gratis yang keren banget di Surabaya. Letaknya di Gedung Siola, yang terletak di ujung Jalan Tunjungan, yaitu Museum Surabaya, yang baru saja diresmikan kembali. Kenapa saya sebut diresmikan kembali? Karena versi sebelumnya dari museum ini sudah ada bertahun-tahun. Saya pun pernah ke sini sebelumnya, dan shoot video juga, tapi tidak saya upload. Karena menurut saya pribadi saat itu Museum Surabaya belum layak untuk direkomendasikan. Tapi sekarang sudah berubah 180 derajat dan sangat layak. Untuk ke museumnya, sobat masuk ke Mall Pelayanan Publik. Lalu belok kiri sekitar 20 meter. Nah, di sini pintu masuknya. Tiket masuk gratis. Iya, gratis, alias tanpa dipungut biaya. Dan tempat ini bisa menjadi contoh nyata bahwa wisata gratis itu nggak harus adanya, tapi bisa juga penuh pesona. Perjalanan kita awali di masa prakolonial atau zaman kerajaan. Di sini kita bisa belajar bahwa dulunya Surabaya adalah bagian dari Kerajaan Kertanegara. Dan ini adalah replika prasasti Kamalagian yang menjelaskan pembangunan bendungan di daerah Tropodogrian oleh Raja Airlangga. Di Surabaya sendiri, peninggalan zaman kerajaan banyak ditemukan di daerah Peneleh, yang merupakan kampung tertua di kota ini. Nah, yang keren di Museum Surabaya ini disertakan banyak media peraga elektronik. Misalnya, film ini menceritakan pertempuran Surabaya yang saat itu berupa kadipaten dengan Kesultanan Mataram. Dan yang ini menceritakan pertempuran Raden Wijaya melawan tentara Tartar pada 31 Mei 1293. Yang selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi kota Surabaya. Baru tahu kan? Sama. Selanjutnya kita masuk ke area zaman kolonial Belanda yang ditandai dengan masuknya VOC. Di area ini kita akan belajar banyak intrik-intrik sejarah yang mencengangkan. Termasuk kenapa Raja Amangkurat II dari Kesultanan Mataram bersekongkol dengan VOC untuk melawan Surabaya. Dan kenapa Surabaya punya kedekatan khusus dengan Madura. Semuanya tersaji dengan seru dan tidak membosankan. Akhirnya Surabaya pun jatuh ke tangan VOC. Di zaman ini berkembang beragam kampung etnis di Surabaya, seperti kawasan pecinan, Melayu, Arab, dan Eropa. Yang juga membagi Surabaya jadi kota atas dan kota bawah. Di zaman ini pula Surabaya berkembang menjadi kota pelabuhan yang terkenal. Tanpa mengecilkan dampak buruk dan kejahatan dari penjajah, saat pendudukan VOC inilah Surabaya masuk masa industrialisasi dan modernisasi.
Selanjutnya kita masuk ke era pendudukan militer Jepang. Karena durasinya yang singkat, area ini pun juga merupakan yang terkecil. Tapi tetap saja banyak pernak-pernik yang membuat kita terbayang masa itu. Setelah Indonesia merdeka dan pertempuran besar yang terjadi di Surabaya, kota ini pun masuk ke masa keemasannya. Di sini kita bisa melihat beraneka moda transportasi dari berbagai era yang digunakan di Surabaya. Saya pribadi tidak sempat merasakan, tapi dulu di Surabaya ada becak siang dan becak malam. Lalu kita juga disuguhi perkembangan sosiokultural dan ekonomi di Surabaya. Yang ini beraneka busana adat, dan yang ini uang yang beredar dari waktu ke waktu. Juga ada diorama beraneka kuliner khas Surabaya. Soto, lontong kupang, tahu campur, dan sebagainya. Terus ada area yang didedikasikan pada presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Perjalanan hidupnya dan perjuangannya. Dan tahukah sobat, ternyata beliau lahir di Surabaya. Jadi bukan di Jakarta atau Blitar. Di Jakarta itu tempat meninggalnya, dan Blitar itu tempat makamnya. Nah, coba tebak, mereka ini siapa? Dan ternyata mereka adalah para musisi terkenal yang berasal dari Surabaya. Wow, ternyata ada banyak. Dan ini para pemimpin Surabaya dari masa ke masa. Nah, selanjutnya, bagaimana Surabaya ke depan? Masih berupa lembaran kosong yang akan diisi tinta dari visi para pemimpin dan kerja keras semua warganya. Nah, di seberang museum ada Surabaya Kria Gallery yang merupakan toko oleh-oleh dan souvenir.
terbagi menjadi dua area. Pertama, area produk makanan dan minuman yang asli unik-unik dan sulit kita jumpai di tempat lain. Selanjutnya ada area kerajinan. Semua makanan, minuman maupun kerajinan adalah produk UMKM asli Surabaya. Tapi ada satu kelemahan fatal dari tempat ini, yaitu desainnya terlalu bagus, seperti lobi hotel, yang akan membuat orang-orang mengira barang-barang di sini mahal-mahal dan akhirnya takut mampir. Padahal harganya wajar loh. Sama seperti barang-barang di toko pusat oleh-oleh kalau kita lagi wisata keluar kota. Oh ya, Museum Surabaya ini buka dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Jadi bisa sobat jadikan wisata pembuka sebelum sobat melaku-melaku nang Tunjungan. Selain museum, Surabaya juga punya banyak wisata sejarah yang anti mainstream. Juga wisata alam yang indah luar biasa. Sobat bisa cek yang berikut.